CryptoX sedang mengadakan giveaway dengan hadiah total 2 juta rupiah untuk 10 orang pemenang dengan syaratnya yang sangat mudah, gampang, kecil, gempil, dengan cara subscribe dan komen di setiap video-video yang ada di CryptoX. Video terbaru, video yang terlawas, terserah mau komen apapun, dan gabung di grup Telegram dari CryptoX, kemudian follow Twitter CryptoX. Link ada di deskripsi ya. Untuk pemenang akan diumumkan ketika sudah 10.000 subscribe dengan total hadiah 2 juta rupiah untuk 10 orang pemenang, dengan masing-masing setiap orang akan mendapatkan 200.000 rupiah. Oke, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di CryptoX yang kembali membahas koin-koin kripto. Oke bosku, semoga kalian selalu sehat dan diberkahi dengan rezeki yang melimpah dan dimudahkan segala urusan kalian selalu di setiap hari. Dan jangan lupa untuk ikuti giveaway yang sedang diadakan oleh CryptoX. Caranya sangat mudah ya, kalian bisa lihat di awal video, dan jangan lupa untuk like, subscribe untuk kalian yang belum subscribe, dan nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru, informasi terbaru dari CryptoX tentang koin-koin kripto dan crypto micin. Kita langsung ke coin market cap. Oke, untuk Bitcoin saat ini memang untuk grafiknya selalu kita lihat ya, untuk saat ini ya, akhir-akhir ini beberapa minggu ini ya, semuanya sedang bearish, sedang merah merona dengan dominan merah memang ya bosku. Dan kita lihat ya, di sini memang Bitcoin sedang turun 0,04, tidak terlalu dalam untuk penurunan hari ini ya. 24 jam terakhir ini di harga 608.662.954 rupiah. Untuk Ethereum sendiri mengalami kenaikan ya, mengalami kenaikan 1,27% atau di harga 45.730.366 rupiah. Dan untuk BNB naik ya, kemarin kalau kita lihat itu di harga 6.600-an ya, saat ini sudah di harga 6.700-an. Untuk kalian yang mungkin belum punya BNB, kalian bisa beli saja BNB mumpung harganya lagi murah ya. Untuk apa ya? Untuk stok koin-koin micin kalau nanti ada project-project micin yang bagus, dan ketika nanti BNB harganya naik ya, lumayan lah ya, kalian bisa dapat koin micin lebih banyak ya, karena beli BNB di harga yang lebih murah. Mungkin ini nanti kalau BNB naik lagi di angka 9 jutaan, 10 jutaan, karena saya perkirakan ini nanti BNB bisa menembus di atas 12 ribuan ya. Oke, kita langsung bahas ya tentang koin micin. Koin micin itu banyak sekali kalau kita lihat di coin market cap di sini ya, Cryptos. Kalau kita lihat di sini di websitenya ya, ada 17.001 yang terdaftar di coin market cap ya. Untuk exchange yang terdaftar di coin market cap ya, di sini ada 452 exchange yang terdaftar di coin market cap. Oke bosku, kita langsung saja. Untuk video kali ini kita akan bahas ini bosku, 10 hal penyebab jadi bangkrut berinvestasi di koin micin. Nomor 1 paling bahaya, tapi kita tidak memulai dari pembahasan nomor 1 ya. Kita langsung ke pembahasan 2. Nomor 1 itu nanti kita bahas terakhir karena sangat-sangat penting ya untuk kita ya, ataupun untuk pemula. Untuk kalian yang mungkin baru tahu itu investasi di kripto, itu nomor 1 yang paling penting. Oke, kita ke nomor 2. Di nomor 2 ada project gak jelas, project asal-asalan, asal ada website dan websitenya nggak jelas. Jadi kalian harus tahu ya bahwa banyak sekali kripto yang bermunculan ya, paling enggak ya projectnya itu dengan website yang sangat profesional, sangat bagus, nggak asal tulis, nggak asal ya, pokoknya ada website tampilan nggak jelas, tampilannya sangat-sangat sederhana dan tanpa ada roadmap. Itu juga sangat saya sarankan untuk kalian hindari ya, karena project-project seperti itu
itu sangat-sangat gak jelas, itu kedepannya sangat beresiko. Dan untuk project dengan nama domain dengan domain yang gratisan juga kalian harus waspadai. Biasanya juga mereka menggunakan domain yang gratisan untuk website yang biasa saja, dengan website yang biasa kemudian domainnya juga gratisan, materinya sederhana, tidak menjelaskan detail tentang kriptonya, kegunaannya, projectnya, roadmapnya. Oke bosku, kita lanjut ke nomor 3, dev atau tim tidak aktif. Pastikan dev atau tim aktif ya, memberikan update dari projectnya. Sebelum kalian masuk ke project Crypto Micin, pastikan kalian cek ya di media sosialnya. Kalau ada Telegram, kalian cek apakah devnya di situ ada, di grup Telegramnya ada, apakah devnya selalu aktif memberikan update. Terus ada tim CEO-nya, kemudian untuk tim marketingnya pastikan itu ada ya, dan tim yang lain untuk moderator, tim moderator juga ada. Karena ketika dev tidak aktif saat di Telegram, kemungkinan moderator itu yang menjawab. Dan pastikan di media sosial juga harus selalu mengupdate project-project mereka, apapun itu ya. Paling tidak mereka update ya, paling tidak maksimal 7 hari itu mereka memberikan updatean. Atau mungkin kalau mereka sering tidak aktif, tidak memberikan update apapun di Twitter mereka ataupun di media sosial yang lain, maka itu kita hindari dan kita waspadai. Dan yang nomor 4, ini juga penting ya, jangan asal masuk project yang dilihat hanya harganya saja. Harganya micin, kalian bisa beli mungkin 100.000 lalu dapat banyak. Kalian berpikir mungkin nanti kalau naik 1 rupiah kita bisa mendapatkan miliaran. Misalnya kita beli ini $10, kita mendapatkan 1 triliun token. Misalnya seperti itu, kita mendapatkan 1 triliun token. Dengan membeli senilai $10 itu tadi, kita mendapatkan 1 triliun token. Dan kalian berangan-angan nanti kalau misalnya itu naik ke 1 rupiah kita bisa mendapatkan 1 triliun. Enggak begitu bosku, sekitar 0,000070 dolar. Kalian berangan-angan nih, project yang kalian masuki project yang kalian hold, kalian masuki tadi itu bisa menembus 1 rupiah. Enggak begitu, karena market cap itu juga penting. Ketika project itu sangat micin, mungkin harganya itu nolnya banyak ya, nolnya banyak, dan mungkin seperti ini itu butuh market cap yang berlipat-lipat untuk mengkill nolnya. Dan kalian juga harus tahu market cap itu berpengaruh juga di supply. Semakin banyak supply-nya tapi market cap-nya sedikit, maka tidak akan sampai ke 1 rupiah bosku. Jadi untuk kalian yang mungkin membeli koin-koin micin hanya berdasarkan harganya micin saja, itu kalian harus merubah mindset kalian ya. Kalian harus cek projectnya benar-benar bagus apa enggak, itu harus kalian cek ya. Kalian cek, dan projectnya dengan struktur yang bagus apa enggak, itu kalian cek. Dan kalian cek apakah roadmap di projectnya itu benar-benar dijalankan apa tidak. Oke, kita langsung ke nomor 5. Nomor 5, ikut-ikutan atau kena FOMO. Lagi rame dibahas, langsung asal masuk tanpa lihat dan tanpa cek recheck. Ini yang paling penting juga. Misalnya ini juga yang lagi rame ini ya saat ini, Baby Dogecoin. Baby Dogecoin ini juga lagi rame. Ini adalah Baby Dogecoin ya. Baby Dogecoin memang lagi rame dibahas dan harganya memang saat ini melambung. Kalian juga harus cek juga ketika nanti kalian ingin masuk ke koin-koin micin. Misalnya ini Baby Dogecoin ini lagi rame, jadi banyak sekali yang membahas Baby Dogecoin. Kemudian kalian asal masuk, nggak begitu. Kalian harus pelajari sendiri, do your own research. Kalian harus riset sendiri, pastikan serk ya, cocok di hati kalian. Kalian ingin masuk ke project-project yang ingin kalian hold, kalian masukin. Dan pastikan kalian paham tentang resikonya juga ya, ketika kita masuk ke koin-koin micin. Kemudian kita bahas ke nomor 6, tidak riset atau Dior. Asal masuk dan tidak cek recheck dan riset, mengandalkan riset orang atau YouTuber. Ini kalau kita lihat memang kebanyakan orang saat ini mengandalkan risetnya orang atau melihat YouTube.
YouTuber yang membahas koin-koin kripto seperti saya misalnya, itu sebenarnya cuma sekedar membahas dan memberikan informasi kepada viewernya, kepada subscribe-nya bahwa koin yang sedang dibahas itu koin yang memiliki potensi. Tapi tidak semua koin yang sedang dibahas adalah berpotensi bagus ke depannya, karena kita tidak tahu juga apakah koin-koin yang kita bahas, yang saya bahas juga belum tentu juga bagus, karena kedepannya kita tidak tahu apakah project itu benar-benar dijalankan atau tidak oleh developernya ya. Jadi kalian harus riset sendiri dan do your own research, dan pastikan kalian juga mengerti segala risikonya ketika kalian masuk ke koin-koin micin. Dan nomor 7, beli di pucuk gara-gara FOMO. Harga sudah naik malah masuk nyangkut nyalain orang lain. Ini juga bahaya. Ketika kalian masuk ya, misalnya ketika kalian masuk di harga tertingginya, kita bahas ini juga pakai contoh Baby Dogecoin, karena Baby Dogecoin sedang dibahas dan saya senang membahas Baby Dogecoin juga ya. Oke. Waktu itu Baby Dogecoin juga pernah melambung di sini ya, kemudian turun. Misalnya kita kena FOMO di harga ini. Dan ternyata Baby Dogecoin tidak melanjutkan naiknya ketika kita ambil di sini. Kita kena FOMO karena orang lain ya. Misalnya kita lihat YouTube, seorang YouTuber membahas si Baby Dogecoin, kemudian kita masuk tanpa riset sendiri, maka kemudian terjadilah penurunan terus menerus, kemudian kita menyalahkan YouTuber tersebut. Jangan begitu, karena kita masuk seharusnya kita merisetnya sendiri dan pastikan kita juga mengerti ya resikonya. Tapi ternyata ya, kalau kita lihat di sini Baby Dogecoin itu naik luar biasa. Saat ini Baby Dogecoin ini masih saya hold bosku. Dan untuk kalian yang mungkin belum hold Baby Dogecoin dan belum mengerti Baby Dogecoin, kalian harus cek langsung ke websitenya ataupun ke grup-grupnya. Kalian bisa cek di video-video saya sebelumnya ya. Saya sudah sering bahas Baby Dogecoin di sini, Baby Dogecoin ya, Baby Dogecoin. Kalian cek sendiri ya. Oke, kita bahas yang ke-8, tidak menentukan entry dan target, asal masuk asal hold. Jadi kalian harus gunakan target TP. Jadi seperti ini. Ketika kalian melihat sebuah project micin, kalian harus menghold dengan target take profit kalian. Misalnya mungkin naik 100%, kalian harus melakukan take profit. Ya, lakukan saat sudah naik 100%. Kalian harus TP sesuai target 100% itu tadi ya. Misalnya kalian mentargetkan 1000%. Kalau sudah kena 1000%, kalian harus take profit juga. Seperti itu bosku. Jadi jangan asal masuk dan asal hold tapi tanpa menggunakan TP. Kalian harus menggunakan TP atau take profit ketika sesuai target kalian ya. Sesuai target entry kalian. Dari harga entry kemudian naiknya sudah 100%, ya kalian TP sesuai target, TP 100%. Misalnya kalian mentargetkan lagi ke 1000%, ya kalian harus TP ketika sudah naik 1000%. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Komunitas tidak solid dan tidak bertambah karena dev tidak bekerja. Dev dan tim adalah kunci utama marketing, kunci keberhasilan project. Sering saya jumpai ya bahwa banyak sekali dev dan timnya itu tidak bekerja, asal listing saja projectnya di PancakeSwap, kemudian mereka memarketingkan sekali ya segitu saja untuk komunitasnya. Misalnya cuma ya 3000 statis, 3000 tidak nambah ya, komunitasnya tidak nambah menjadi 10.000, tidak nambah seterusnya. Itu juga project-project yang bisa bikin kita bangkrut. Sebelum harganya terlalu jatuh, kalian bisa juga menjualnya dan mencari project-project yang tepat. Jangan ditahan-tahan ketika memang projectnya tidak bagus ya bosku. Langsung saja kita ke nomor 10. All in di satu project. All in dari total uang. Ini hindari ya
Hindari bosku ya, hindari dengan cara all in di satu project dan hindari all in dari total uang yang kalian punya. Misalnya kita punya 1 juta ini dan ada satu project A, kita all in kan di project A. Kita masukkan semua 1 juta di project A, padahal masih banyak project A sampai Z. Project-project yang lain itu juga banyak. Jadi kalau misalnya ada A sampai Z, kita bagi saja, bagi rata ya. Tapi juga hindari all in dari total uang yang kalian punya. 1 juta yang tadi jangan di all in kan. Kita ambil 50%-nya, jadi 500.000. 500.000 kita gunakan untuk investasi di project-project kripto micin. Misalnya ada A sampai Z, kita bagi saja 500.000, kita bagi rata. Jadi A sampai Z itu kita punya semua projectnya A sampai Z. Jadi seperti itu bosku, jangan sampai kita all in di satu project saja. Belum tentu satu project atau project A itu naik ya, dan belum tentu project B itu naik ya. Mungkin ada project E, project F, project N, O, P, Q, R, S, T itu yang naik. Jadi di situ kita bisa mendapatkan profit ketika project-project yang lain yang kita hold itu harganya mulai naik. Oke, kita ke nomor 1. Ini yang paling penting ya bosku. Kalian harus hindari yang nomor 1. Nomor 1, oke. Yang nomor 1, uang panas. Hindari menggunakan uang panas atau pinjol. Ini penting untuk kalian ya. Penting untuk saya, untuk kalian yang mungkin mau masuk ke project-project kripto, apalagi kripto micin yang sangat-sangat beresiko. Semua investasi di kripto itu sangat-sangat beresiko dan saya tidak menyarankan kalian untuk menggunakan uang panas. Makanya saya selalu bilang, selalu gunakan uang dingin, uang yang tidak kalian gunakan dalam waktu dekat. Jadi uang yang misalnya uang jajan kalian investasikan, misalnya kalian jajannya 20.000 sehari, misalnya 20.000 sehari, yaitu kita sisihkan saja 10.000 setengahnya ya, kita sisihkan selama 30 hari. Jadi 10.000 kali 30 hari berapa bosku? Ya tentu 300.000. Nah 300.000 itu kita bisa masukkan ke project-project kripto, kita investasikan ke project-project kripto. Jadi sekali lagi hindari untuk menggunakan uang panas ataupun uang pinjaman online. Pinjaman online itu berbahaya ya bosku. Kalian pasti sudah tahu bahwa pinjol selama ini banyak sekali di berita-berita bahwa pinjol itu mencekik untuk peminjamnya. Itu sangat berbahaya dan bisa membuat kita stres, karena kalau kita lihat di berita-berita yang sudah ada itu ya. Oke bosku, sekali lagi apa yang saya sampaikan mungkin kurang cocok untuk kalian atau kurang sepemahaman untuk kalian, karena pribadi semua adalah berbeda-beda, pemikiran kita berbeda-beda. Ini adalah pendapat saya ya. Untuk yang nomor 1 sampai 10 adalah pendapat saya yang sudah saya rangkum. Jadi untuk kalian, pastikan kalian selalu menggunakan uang dingin, hindari menggunakan uang panas, hindari dengan project-project yang gak jelas, hindari dev dan tim dev yang tidak aktif ataupun yang tidak jelas. Kemudian hindari pemikiran yang penting harganya micin, kita masuk ke project-project kripto micin. Kemudian hindari FOMO, kalian harus cek recheck sendiri ya, jangan ikut-ikutan teman kalian, jangan ikut-ikutan tetangga kalian, tapi kalian harus cek sendiri, pastikan kalian mengerti, dan kalian harus riset dan dior, itu yang paling penting. Dan jangan mengandalkan riset orang ataupun youtuber, karena youtuber itu hanya mereview. Yang nomor 7, hindari beli di pucuk dan gara-gara FOMO kalian masuk dan menyalahkan orang lain. Hindari kelakuan seperti itu ya bosku. Kemudian yang nomor 8, tidak menentukan entry masuk dan entry target TP. Kemudian yang ke-9, komunitas tidak solid dan tidak bertambah karena dev tidak bekerja. Ini juga kalian hindari.
Kalau kalian sudah merasa devnya tidak bekerja dan komunitasnya tidak solid, kemudian tim marketingnya tidak bekerja, tidak ada penambahan di grup, dan bahkan grupnya bisu ya, atau bahkan grupnya itu sangat-sangat dibikin dengan bot semua, yang jawab itu bot, kalian ya keluar saja, kemudian kita reset lagi, kita cari project-project yang lain. Dan nomor 10, jangan all in di satu project saja, tapi kalian harus bagi semua di project-project yang lain, dan jangan all in dari total uang yang kita punya. Kalian harus tentukan, mungkin kalian punya 1 juta, kalian ambil 50% jadi 500.000, atau mungkin 70%, 30%-nya kita masih pegang, seperti itu ya bosku. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan makannya banyak, tidur yang cukup, dan rajin berolahraga agar kita selalu sehat, agar kita bisa menikmati hasil investasi kita di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kalian semua. Bye bye. CryptoX sedang mengadakan giveaway dengan hadiah total 2 juta rupiah untuk 10 orang pemenang, dengan syaratnya yang sangat mudah, gampang, kecil, gempil, dengan cara subscribe dan komen di setiap video-video yang ada di CryptoX, video terbaru, video yang terlawas, terserah mau komen apapun, dan gabung di grup Telegram dari CryptoX, kemudian follow Twitter CryptoX, link ada di deskripsi ya. Untuk pemenang akan diumumkan ketika sudah 10.000 subscribe, dengan total hadiah 2 juta rupiah untuk 10 orang pemenang, dengan masing-masing setiap orang akan mendapatkan 200.000 rupiah. Oke, jangan sampai ketinggalan.